Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan hari ini kembali lagi bersama Asis Renjo untuk melanjutkan pelajarannya kita pada materi kelas 5 tentang mengenal menu standar pengolah kata. Jadi dalam mengenal menu standar pengolah kata ini, terlebih dahulu mari kita mengingat kembali pelajarannya kita di kelas 4 tentang cara membuka dan menyimpan dokumen pada Microsoft Word. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya menggunakan komputer atau laptop yang menggunakan Office 2007 ya, sudah sangat lama ya, 10 tahun lebih. Tapi insya Allah kalau misalkan kita menggunakan ini kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda ya dengan Office yang sekarang ini ya, misalkan yang 2010, 2013 atau mungkin yang 2016 atau 2019. Oke. Tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut. Oke ya. Jadi pertama kita ingin membuka dokumen baru ya. Jadi untuk membuka dokumen baru di Microsoft Word itu, jadi di sini saya berikan dua cara saja ya. Yang pertama dengan menggunakan ikon Microsoft Word yang ada di desktop seperti ini ya. Kita bisa klik double ya, bisa juga kita dengan cara klik kanan kemudian klik open ya. Ini untuk cara yang simpel. Atau mungkin laptopnya kita kebetulan belum muncul di sini ya tampilan ikon dari Microsoft Word-nya, maka kita bisa akali dengan cara kita mengklik tombol start yang ada di sini. Oke, kita klik, kemudian cari Microsoft Office Word. Nah, ini Microsoft Office Word. Oke, kita klik. Ya, terbuka seperti ini. Jadi ini lembar kerja Microsoft Word yang masih baru, artinya yang masih kosong. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita untuk menyimpan dokumen atau file Microsoft Word ini? Untuk menyimpan dokumen di Microsoft Word itu ada dua perintah yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah perintah save ini ya. Bisa juga di sini dicari ya. Di sini klik akses toolbar, kita langsung klik, ada tulisannya save as ya. Oke, saya jelaskan dua-duanya di sini. Jadi Microsoft Word itu dua yang bisa digunakan untuk menyimpan, yaitu ada save dan juga save as. Tahu ini simpan, yang save as ini simpan sebagai. Artinya apa? Ketika kita menggunakan perintah save, biasanya kalau perintah save ini dia digunakan untuk menyimpan dokumen tanpa menulis nama filenya ya. Misalkan begini, saya sudah mengetik seperti ini. Nah, yang anggap saja ini bagus misalnya. Kemudian saya simpan menggunakan save. Nah, di sini yang muncul ini pasti kotak dialog save as, bukan kotak dialog save. Sedangkan tadi yang saya klik itu adalah save. Kenapa demikian? Karena dokumen kita ini masih berbentuk dokumen yang baru, belum pernah disimpan sebelumnya. Makanya ketika kita mengklik perintah save, yang muncul itu kotak dialog save as. Artinya kita diharuskan untuk menyimpan nama kalau save as. Tapi kalau misalkan save itu tidak perlu sebenarnya. Oke. Jadi karena di sini kebetulan dia dokumen kosong, dokumen yang baru, maka kita tuliskan namanya. Misalkan contoh 1 save, dan ini untuk kotak dialog ini sendiri saya jelaskan sendiri ya, untuk sedikit ya. Untuk kotak dialog save ini, kotak dialog save as, di sini yang pertama pada bagian tampilan atas ini adalah posisi atau folder
begini. Jadi nanti kalau misalkan kita simpan, contoh satu ini akan tersimpan di dokumen, ya, secara otomatis akan tersimpan di dokumen. Bagaimana kalau misalkan kita ingin merubah posisinya atau merubah tempat penyimpanannya? Maka kita cukup memilih di sini. Misalkan kita ingin simpan di lokal disk D di bagian E, habis itu kita klik, ya, kita klik, maka akan muncul di sini. Nah, saran saya ketika kalian menyimpan file atau dokumen, ya, usahakan dibuatkan sebuah folder. Nah, apa tujuan kita membuatkan sebuah file itu sebuah folder atau sebuah wadah? Apa tujuannya kira-kira? Nah, kita bisa bayangkan ketika pada saat kita mempunyai banyak file, ya, dalam bentuk Microsoft Word misalkan seperti ini, dalam bentuk Word, tapi kita tidak menyimpannya dalam bentuk folder. Kita bisa bayangkan betapa terhamburnya di sini kira-kira. Jadi tujuan kita menyimpan file itu dalam bentuk folder itu supaya memudahkan kita, ya. Pertama, ada beberapa keuntungan, ya. Yang pertama itu memudahkan kita ketika kita mencari file tersebut yang pernah kita simpan. Misalkan di sini saya tulis contoh latihan. Nah, saya klik, kemudian saya open. Oke, sini saya tulis lagi contoh 1 supaya memudahkan nanti. Jadi kalau misalkan saya ingin cari file contoh 1 yang sudah bikin, berarti saya harus cari di libraries, kemudian dokumen, masuk di contoh latihan. Jadi tidak perlu lagi tampil di situ banyak isinya seperti ini misalkan. Tidak perlu lagi terhambur di sini, tapi cukup langsung saya cari foldernya ini. Jadi itu salah satu cara, salah satu manfaat ketika kita menyimpan file itu dalam bentuk folder, memudahkan kita ketika kita ingin mencari file yang pernah kita simpan. Oke, sini saya simpan, ya, di contoh latihan. Oke. Nah, ketika file ini sudah disimpan, maka di title bar ini sudah akan ada namanya, ya. Sudah akan muncul nama file yang pernah kita simpan. Nah, di sini akan kentara perbedaan antara save dengan save as tadi, ya. Jadi, nah, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk save, ketika saya mengklik perintah save, atau di sini terlihat Ctrl S, ya, di dalam kurungnya itu Ctrl S, artinya bahwa save ini bisa kita gunakan dengan kita aktifkan dengan menggunakan kombinasi Ctrl S. Nah, ketika saya mengklik perintah save ini, maka tidak akan muncul lagi kotak dialog save as. Kenapa? Karena dokumen ini atau file ini sudah pernah disimpan sebelumnya. Jadi tidak perlu dirubah lagi namanya kalau kita menggunakan save. Berbeda halnya dengan save as. Kalau save as ini mengharuskan kita untuk menulis nama lagi, ya. Jadi perbedaannya yang pertama, kalau save itu tidak perlu harus menulis nama, sedangkan kalau save as itu biasanya harus menulis nama file. Oke, saya coba, ya. Jadi kalau saya klik save, dia tidak akan meminta lagi untuk menulis nama. Berbeda ketika saya mengklik perintah save as, dia akan muncul kotak dialog save as, artinya saya harus menulis nama lagi. Dan ini tidak boleh sama dengan nama file yang pertama. Misalkan ketika saya menyimpan dengan nama file yang pertama, maka di sini kita akan diminta apakah kita akan menyimpannya dengan nama yang sama atau tidak. Misalkan saya save, ya. Oke, misalkan oke, kita coba. Jadi saya menambah lagi, misalkan dokumennya saya tambah lagi beberapa kalimat atau beberapa huruf. Nah, di sini kan tentu ada perubahan dari yang dokumen pertama tadi yang hanya sampai sini dengan dokumen yang kedua yang saya sudah tambahkan atau yang sudah mengalami perubahan. Jadi untuk menyimpannya ini kita dikasih dua opsi. Yang pertama save dan yang kedua save as. Dan kalau kita menggunakan save berarti kita tidak perlu mengganti nama filenya. Tetapi kalau kita menggunakan save as,
berarti kita harus mengganti nama filenya. Oke, untuk perbedaan save dengan save as saya kira sudah jelas ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya sudah katakan bahwa disarankan untuk menyimpan file itu dalam bentuk folder ya, dibuatkan folder. Ini contohnya tadi folder, supaya lebih gampang ketika kita mencari file yang sudah pernah kita buat. Oke, sekian untuk tutorialnya hari ini dan cara membuka dokumen baru dan menyimpan dokumen baru pada Microsoft Word. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.